Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali peran Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita siapkan puji syukur 353. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan bersama, kita akan kembali diingatkan dan diteguhkan agar kita senantiasa hidup menurut perintah Tuhan, dan dengannya kita sungguh dapat pula hidup di dalam kasih-Nya, baik kepada Allah maupun juga kepada sesama kita. Dan tentu lewat Ekaristi Kudus ini kita mensyukuri segala penyertaan dan berkat Allah yang boleh kita alami sepanjang sepekan yang telah kita lalui bersama, sembari dengan iman yang sama memohon agar Allah tetap menyertai perjalanan hidup kita sepanjang sepekan ke depan, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan perutusan kita, mampu kita jalani sesuai dengan kehendak Dia yang mengutus kita. Dan lewat Ekaristi ini kita juga membawa dalam doa kita ungkapan syukur bersama dengan Ibu Teresia Tukunan yang merayakan ulang tahunnya ke-72. Juga kita bersyukur bersama dengan Ibu Lina yang boleh mengalami kasih Allah lewat novena 3 Salam Maria. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa.
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. karena kemuliaan-Mu yang besar. Karena kemuliaan-Mu yang besar, Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi
Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur kepada-Mu atas segala tuntunan dan kasih-Mu yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Semoga tuntunan dan berkat-Mu yang sama melalui Roh Kudus-Mu dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, terlebih dalam rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kami, sungguh mampu kami jalani, kami laksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu, dan dengannya moga-moga mendatangkan sukacita hidup bagi kami dan juga senantiasa meneguhkan iman kami kepada-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
kepada Allah. Betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergi dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh karena itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya,
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Kabar baik yang menyertai kita bersama pada perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Tentu saja kegembiraan dan sukacita yang kita alami tidak lepas dari apa yang disampaikan lewat sabda Allah atau sapaan Allah lewat firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini. Dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus dan Injil Yohanes. Saya mencoba secara logika menyampaikan kepada kita urutan-urutan dalam menanggapi panggilan dan perutusan Allah yang telah dijalani, dihidupi dengan setia oleh murid-murid atau juga para rasul. Bacaan pertama memperlihatkan kepada kita dalam Kisah Para Rasul bahwa perutusan Kristus yang diberikan kepada para murid itu sungguh dihayati. Masing-masing dari mereka mencoba menghayati tugas perutusannya, meskipun pada awalnya mereka hampir kehilangan harapan arah tugas perutusan itu karena kematian Yesus yang mereka harapkan
di kayu salib. Tetapi bahwa setelah Yesus meyakinkan dengan sungguh mereka, lalu mereka dengan gagah, khususnya dalam bacaan pertama tadi dikisahkan diakon Filipus, itu mewartakan kabar sukacita mengenai Kristus yang bangkit itu. Dan dikatakan bahwa lewat pewartaan diakon Filipus itu, makin banyak orang percaya dan memberi diri dibaptis. Tetapi dalam kisah bacaan pertama dari Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa pertobatan mereka itu, mereka karena percaya dan lalu memberikan diri dibaptis, tetapi oleh karena pembaptisan itu tidak beroleh Roh Kudus, maka dikatakan bahwa kemudian pewartaannya dilakukan oleh Filipus, diteguhkan oleh kehadiran Petrus dan Yohanes yang mengurapi orang-orang yang sudah dibaptis itu dengan Roh Kudus. Pembaptisan diandaikan bahwa selalu disertai, dituntun oleh Roh Kudus sehingga orang sungguh dapat mengerti, memahami, dan kemudian menghayati dalam hidupnya iman kepada Allah dalam diri putranya Yesus Kristus. Dan dengan pengurapan Roh Kudus, orang yang beriman itu semakin diteguhkan dan semakin berkembang serta dewasa di dalam hidup beriman. Dalam perjalanan hidup iman kita sebagai orang Katolik, setelah menerima pembaptisan, lalu menerima komuni kudus, dan semakin dewasa lalu dikatakan menerima sakramen Krisma. Di mana bahwa ketika orang semakin dewasa di dalam hidup imannya, orang semakin diteguhkan, dikuatkan. Karena semakin besarlah orang tantangannya, semakin kuat imannya, juga tantangan iman itu semakin kuat lagi. Pepatah lama mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin meniupnya. Maka dalam kondisi itu ia harus bertahan supaya tidak tumbang, maka ia menancapkan akarnya sedalam-dalamnya. Demikian juga dalam hal iman kita, semakin kuat iman kita, semakin lebih kuat lagi tantangan cobaan yang dihadapi. Maka perlulah kita juga semakin mengakarkan iman kita agar kita tidak jatuh, kita tidak goyah, tidak kita tergoda dan kemudian jatuh dalam dosa. Maka apa yang telah ditanamkan oleh diakon Filipus dalam bacaan atau kisah bacaan pertama dari Kisah Para Rasul ini yang telah diteguhkan dengan Roh Kudus oleh Petrus dan Yohanes, dikisahkan mendapatkan tanggapannya dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bahwa resiko-resiko, konsekuensi-konsekuensi hidup beriman itu pasti selalu ada. Dan kalau dalam bacaan kedua ditampilkan bahwa orang yang beriman akan juga selalu berhadapan dengan namanya penderitaan. Tetapi orang yang tidak beriman pun pasti akan berhadapan dengan penderitaan. Ya. Nah, karena itulah Rasul Petrus mengingatkan supaya menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan. Dengan kata lain bahwa kita harus memastikan diri kita dijiwai oleh Kristus, dijiwai oleh Tuhan,
Dan kita sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh harus memastikan bahwa kita mengimani Dia yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan, senantiasa ada bersama dengan kita. Dan itulah bentuk dari iman kita. Dalam kondisi situasi kehidupan apapun yang kita alami, kita harus memastikan diri kita ini sungguh percaya kepada Kristus. Karena sebagaimana juga Kristus selalu menekankan bahwa modal dasar kita sebagai orang beriman adalah kepercayaan. Bahkan ketika kita tidak melihat, tidak menyaksikan. Bukankah ketika menjawab keraguan Thomas, lalu Yesus menegaskan, berbahagialah kamu yang percaya meskipun kamu tidak melihat. Karena apa? Ganjaran dari kepercayaan itu adalah kehidupan kekal. Dan hidup beriman kita arahkan dan kita tujukan kepada kehidupan kekal itu. Tidak ada orang yang beriman tanpa mengarahkan seluruh hidupnya untuk dapat memperoleh kehidupan kekal. Tetapi dalam perjalanan menghidupi iman kita itu menuju kepada kehidupan yang kekal, saya kira tidak gampang-gampang amat. Kita harus selalu diperhadapkan pada suatu persoalan-persoalan hidup. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua, di sana kita diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup kita, bahkan dalam hidup saleh dalam Kristus itu, tidak selalu mengalami kehidupan yang mulus-mulus saja. Bahkan orang-orang yang saleh sekalipun itu diperhadapkan pada penderitaan-penderitaan. Nah, kalau kita diperhadapkan pada suatu situasi yang sulit, dalam bayangan kita sebagai orang beriman yang mungkin mengharapkan kalau kita beriman dengan teguh maka semuanya akan menjadi beres. Tidak akan ada kegagalan, tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada sakit hati dan lain sebagainya. Tetapi realita hidup beriman kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena ya seperti tadi saya katakan, semakin kita berusaha beriman dengan setia, maka tantangan kita akan semakin kuat, semakin besar. Ya, sama saja kalau dalam dunia pekerjaan kan, tanggung jawab pekerjaan semakin tinggi, maka ujiannya akan semakin berat. Kalau orang akan menduduki suatu posisi jabatan lebih tinggi, maka tes profitnya pasti akan lebih sulit. Supaya apa? Supaya orang itu tidak menghancurkan dirinya dan menghancurkan pekerjaannya dan menghancurkan orang lain. Demikian juga hal iman kita. Kalau kita berusaha untuk tetap setia beriman, pasti kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Karena tuntutan beriman itu akan semakin tinggi. Seperti yang dialami oleh Yesus. Juga dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus itu dikatakan, Kristus yang dalam perjalanan hidupnya menjalani kehidupan secara benar, tetapi kemudian ia dijatuhi hukuman mati. Tetapi apakah ketika ia dijatuhi hukuman mati kemudian pertahanan dirinya dalam keyakinan itu hancur? Tidak. Ia tetap bertahan
dan akhirnya ia menjadi pemenangnya. Demikianlah juga kiranya tuntunan bagi kita bahwa ketika kita menjalani hidup iman kita, maka Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Maka dalam menjalani hidup iman kita, pasti kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang ya tentu saja bagi kita masing-masing pasti berbeda tingkat kesulitannya. Saya mencoba mengambil suatu makna dari film singkat, ada satu TikTok yang mengatakan begini, kalau kamu mau hidup ini menjadi mudah, maka kamu harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Tetapi kalau kamu mau kehidupanmu ini menjadi sulit, ya ambillah keputusan-keputusan yang mudah. Nah, semoga kita pernah mendengar, menonton hal itu tuh. Jadi seperti kalau anak-anak muda sekarang mengharapkan bahwa ke depan saya mau jadi seperti ini. Maka kalau Anda memutuskan untuk mau menjadi misalnya pengusaha sukses, maka tidak mungkin kesuksesan itu akan ada kalau sekarang ini Anda mempermudah hidup Anda. Tetapi kalau Anda mengambil suatu keputusan-keputusan yang sulit, dalam arti mungkin bagi dirimu sulit pada saat ini, dengan belajar dengan tekun, dengan berusaha dengan keras, maka ya kehidupan kelak akan membuahkan hasil. Demikian juga dalam hal iman kita. Kalau Anda tujuannya adalah untuk kehidupan kekal, tetapi Anda sekarang tidak mau melakukan hal-hal yang baik karena Anda merasa itu sulit, karena Anda itu merasa menderita dengan melakukan hal-hal yang baik itu, maka apa yang Anda tuju, kehidupan kekal itu tidak akan pernah ada. Tetapi kalau Anda menginginkan kehidupan kekal itu dan Anda sungguh berusaha dengan sekuat tenaga meskipun Anda harus menderita, maka jaminannya Anda akan memperoleh kehidupan kekal itu. Dan lihatlah bahwa Yesus telah memberikan contoh itu kepada kita. Dan bukankah bahwa Rasul Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan kalau kita menguduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan, itu artinya kita menjadikan diri kita dijiwai oleh Tuhan. Kita membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan. Jangan membiarkan diri kita dituntun oleh diri kita sendiri, keinginan kita, kehendak kita, kebebasan kita. Tetapi taruhlah diri Anda di dalam kuasa Allah yang senantiasa menjiwai, menaungi, menuntun hidup kita. Dan dengan apa Ia akan menuntun hidup kita? Dalam bacaan Injil dikatakan bahwa dengan roh. Dan kalau kita sudah dituntun dengan roh, maka kita dapat hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Kita dapat mengenali, kita dapat memahami apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan kita dapat dikuatkan untuk dapat melaksanakannya, menghayatinya dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian Yesus mengatakan, kalau Anda hidup demikian, berarti Anda telah mengasihi aku. Dan kalau Anda mengasihi aku, Anda mengasihi Allah. Dan kalau kita sudah hidup di dalam kasih Allah itu, maka sesungguhnya dikatakan oleh Yesus bahwa apa yang kita minta kepada Allah, Ia akan berikan kepada kita. Nah, logika hidup berimannya demikian. Jadi kita jangan membalik logika hidup beriman kita bahwa
Kalau kita sudah mengatakan Tuhan, 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 kita rajin ke gereja, kita rajin misa, kita rajin devosi, kita rajin ini dan itu, maka dengan sendirinya apa yang kita minta Tuhan akan kasih. Tidak. Tuhan katakan bukan hanya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan beroleh kehidupan kekal, tetapi orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi kuncinya mendengar firman dan melakukannya. Sekarang kita datang ke gereja, misa, mendengar firman. Tinggal tanggung jawab kita setelah pulang, kita mau tidak melakukannya. Tergantung kita. Jangan-jangan ketika kita mau melakukan firman itu lalu kita berhadapan dengan suatu situasi hidup yang sulit, lalu kita katakan, jangan dulu. Kapan-kapan lagi. Pas kita pulang dari gereja ada orang yang membutuhkan pertolongan, lalu kita katakan, oh nanti ada mungkin orang lain yang bisa bantu. Atau mungkin kita pulang dari gereja, kita mempunyai kekuatan, oh nanti saya pulang ada saya masalah dengan ini, saya mau minta maaf. Tetapi ketika pulang dari gereja, masih ada minggu depan. Nah itulah kan tantangan-tantangan yang ada, yang kita hadapi. Tetapi kalau kita sungguh mau mendengar firman dan melaksanakannya, itulah tuntutannya bahwa kita sesungguhnya telah hidup di dalam kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga sabda Allah yang kita dengarkan, yang kita renungkan, sungguh dapat mengambil bagian dalam diri kita, menjiwai kita, menuntun kita, dan semakin memampukan kita untuk sungguh menjalani hidup kita dalam tugas perutusan kita masing-masing, dan dengan firman itu memampukan kita melaksanakannya dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh ada dalam kasih Allah dan kita ada mengasihi sesama kita satu sama lain. Karena hanya dengan itu kita sungguh dapat mengarahkan seluruh hidup kita pada kehidupan yang kekal, yang Allah janjikan bagi setiap orang yang percaya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, sesuai dengan sabda Tuhan yang menghendaki supaya kita mengasihi sesama, maka marilah kita berdoa dalam persatuan dengan Yesus Tuhan kita dengan berdoa, berikanlah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Berikanlah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh kekuatan diberikan kepada semua orang yang harus memberi kesaksian tentang harapan yang hidup dalam hati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh kekuatan diberikan kepada semua orang yang dianiaya karena setia kepada suara hati mereka, serta memberi kejujuran.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh terang diberikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan dan kepada mereka yang belum setia mengikutinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh terang diberikan kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan, serta mereka yang akan menerima sakramen Krisma. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh cinta kasih diberikan kepada mereka yang ingin tumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga roh persatuan diberikan kepada kita semua yang ikut dalam perayaan Ekaristi ini dengan penuh iman dan syukur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kita juga bersyukur, berbahagia bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya. Pastor Barto Pararak, Pikep Tanah Toraja, Pastor Anton Mikael, dan juga saudari kita Ibu Teresia Tukunan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang telah Engkau nyatakan, dan dengan pun kasih Engkau telah menyertai bagi hamba-hambamu yang merayakannya. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada mereka dan dengan setia mendampingi, menyertai, memberkati mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka hingga pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa dalam perjalanan hidup selanjutnya, kasih-Mu akan semakin nyata bagi mereka, memberikan peneguhan, kekuatan, dan semangat untuk terus menjalani hidup iman mereka, memberikan kesaksian di dalam tugas perutusan mereka masing-masing, dalam keluarga, dalam pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka. Maka kami mohon berikanlah kekuatan, kesehatan, dan semangat serta kebahagiaan bagi mereka menikmati dan menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada mereka ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan Ibu Lina yang mengalami dan menerima berkat Tuhan lewat terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memperkenankan hamba-Mu ini boleh mengalami kasih-Mu oleh karena kesetiaan dan ketekunannya melantunkan doa-doanya bersama dengan Bunda-Mu, Bunda Maria. Semoga pengalaman rohani dan berkat-Mu yang boleh ia alami ini sungguh semakin meneguhkannya menjalani kehidupannya terlebih dalam hidup iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan pula saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah dengan murah hati Roh Kudus-Mu atas dunia kami serta gereja kami. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk maju terus dengan penuh harapan dan menolong kami untuk membangun masa depan kami bersama dengan Dikau, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 376. Waktuku
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu, Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa Paskah ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga berjumpa dan Tuhan Yesus kita sembuh mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
quam fecit Dominus, exultemus, eclatemur in ea. Alleluia, alleluia. Haec dies quam fecit Dominus, exultemus, eclatemur in ea. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai kepada kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Pertama, pengumuman kolekte.
Kolekte gereja Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Mei 2023 sebesar Rp2.050.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp10.632.000. Kolekte gereja Jumat pertama sebesar Rp1.694.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp1.054.000. Sumbangan pribadi dari keluarga besar Bapak Yohanes Tendra sebesar Rp50 juta. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ardianus Nong dengan Gestiana Diro sebagai pengumuman ketiga, Joy Tansil dan Livia Zimantoro sebagai pengumuman kedua, Max Trio dan Cecilia sebagai pengumuman pertama, Laurentius Frankie dan Maria Carmelita sebagai pengumuman pertama. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan SD kelas 2 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah dan fotokopi akte lahir anak atau surat keterangan lahir. Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat 19 Mei 2023. Kelima, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 9 pagi di Aula Paroki lantai 1. Keenam, menjelang kegiatan Konvercap WKRI DPC Kristus Raja Andalas, maka pengurus mengundang untuk hadir segenap anggota pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 15 WITA di Aula lantai 4. Ketujuh, Konvercap WKRI DPC Kristus Raja Andalas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 9 pagi di Aula lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. Misa kenaikan Tuhan pada tanggal 18 Mei 2023 dilaksanakan 2 kali, yakni misa pagi jam 7.30 dan misa sore pukul 5 sore. Jadwal petugas tatip dan kolektan. Misa Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 6 sore yaitu wilayah 5 dan kelompok adorasi. Misa Minggu tanggal 21 Mei 2023 misa jam 7 pagi wilayah 6 dan kelompok WKRI Paroki Kristus Raja Andalas. Misa jam 9 pagi wilayah 2 dan kelompok Legio Maria Bunda Allah. Jam 5 sore wilayah 3 dan kelompok misa khusus bahasa Mandarin. Jadwal petugas membersihkan dan mendekorasi gereja yaitu hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 yaitu wilayah 1 Rukun Stella Maris, Rukun Maria Bunda Pelindung dan Rukun Maria Renya Rosari. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Kepada kita semua, segenap umat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus ini, kami aturkan terima kasih dan juga bagi segenap petugas liturgi, tatip, kolektan, prodiakon, kami aturkan terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih kita
menutup perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai